Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Alhamdulillah kita mulai pertemuan kali ini dengan bersyukur bahwa kita oleh Allah terus dikasih kesehatan, kelancaran, kesuksesan selalu. Amin. Untuk kali ini saya mau menyampaikan pengalaman saya ya membangun bisnis NASA. Jadi sebenarnya kuncinya kesuksesan di bidang apapun. Kuncinya kesuksesan di bidang apapun. Baik bisnis maupun ilmu-ilmu lain ya, olahraga misalnya. Itu adalah jam terbang atau pengulangan. Jadi kalau seorang itu mengulang-ulang terus, maka dia jadi ahli di bidang itu. Ya, di bidang misalkan sopir atau naik motor atau naik sepeda, ya, olahraga ya olahraga tenis atau sepak bola itu juga pengulangan ya. Pengulangan. Bisnis juga gitu, diulang-ulang terus, menyampaikan terus, makin baik, makin luar biasa, makin pengalaman, makin efektif, makin efisien. Nah, kita perlu merenung ya, apa yang kita lakukan itu sejatinya itu apa yang ingin kita raih. Agar efektif efisien ya, karena kita ini kan waktu hidup kita juga terbatas ya, paling maksimal ya sekitar 100 tahun itu udah tua banget gitu ya. Semua dikasih waktu dalam sehari 24 jam sama, 7 hari dalam seminggu sama ya. Jadi yang kita inginkan adalah bagaimana menggunakan jatah kita yang sama itu agar lebih efektif, efisien ya. Dan ini dari saya menjalankan NASA dari 2005 sampai sekarang 2001, 16 tahun. Jadi keunggulan saya dari teman-teman itu adalah lamanya. Nyatanya saya juga biasa-biasa saja ya. Tahun 2005 gabung, 2009 ya rontok jaringannya ya. Tinggal saya sendiri. Karena dulu yang diandal-andalkan itu produk pupuk dan 2009 itu harganya naik. Padahal fokusnya semua jaringan itu di doktrin pupuk gitu ya, dan jaringan harganya naik ya. Karena udah 5 tahun pastinya harga botol, harga bahan baku, harga operasional, harga bahan tenaga kerja dan lain-lain naik. Jadi kalau nggak naik tentunya rugi juga NASA dan pabrik pupuknya itu ya. Karena udah 5 tahun harga-harga naik harus disesuaikan. Nah, akibat dari penyesuaian harga itu jaringan saya rontok karena pola pikir mereka dengan harga lama saja itu untuk dijual itu sulit ya. Dia bertahan masih bisa. Nah, begitu naik sudah lepas kontrol, udah nggak bisa lagi. Dan memang dulu doktrinya itu ya pupuk gitu ya. 2009 rontok. Buktinya apa? Buktinya saya sering share, bahkan mungkin sekarang tak ambilkan, itu saya punya datanya. Januari 2011, Februari, Maret dan seterusnya
omset saya itu 10.000 poin. Jadi seperti stokis baru. Nah, coba 2005, 2011 itu 6 tahun 10.000 poin. Apakah ada yang mau niru saya? Ya kan berarti yang biasa-biasa saja tuh saya itu ya. Tapi cuma karena bertahan terus tidak keluar dari NASA. Kok bisa kondisi seperti itu tidak bisa keluar dari NASA? Karena saya punya macan yang besar, punya alasan yang kuat dan harus ya, dan harus sukses gitu ya. Harus pokoknya harus, tidak bisa tidak. Ya, jika tidak sukses di NASA maka hidup ini tidak ada artinya. Jadi kalau teman-teman bisa belenak-belenik atau memahamkan ke downline keyakinan seperti saya, insya Allah tidak akan keluar dari NASA mereka itu. Apapun halangan rintangan akan terus ya. Ya itu. Terus setelah itu kalau nggak salah 2 tahun setelah itu ya 2013 omset saya udah 200.000 poin dan naik Januari 2016 1 juta poin. Nah setelah itu diberi ilham oleh Allah, ada KDI Plus itu 3 tahun berikutnya 2019 sudah 15 juta poin ya. Nah intinya kan bertahan terus di situ, bertahan terus mencari solusi, akhirnya dapat solusi. Intinya bertahan terus, pengulangan gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih pintar, lebih hebat, lebih ahli daripada orang yang mengulang-ulang. Orang-orang yang mengulang terus, menyampaikan apa yang disampaikan terus berusaha terus gitu ya, itu akan lebih hebat dari yang lain. Nah setelah itu kita semua mengalami krisis ya, yaitu adalah kena COVID, ada COVID pandemi gitu ya. Setelah itu kita kaget semua, berhenti, diem, nggak ngapa-ngapain, melihat situasi dan kondisi. Karena dulu memang ya belum pernah ada seperti ini ya, nggak persiapan, nggak tahu ini apa atau ini bagaimana toh. Nah itu kita semua waspada dan mencari informasi. Sampai saya ketakutan ya, awal-awal dulu ketakutan. Ada yang kesini nggak boleh gitu ya. Kalau kesini syaratnya gini-gini nggak boleh. Saya takut nanti nggak ketularan COVID. Mungkin dulu saya pernah nge-share tuh harus begini, nggak boleh mampir macam-macam. Karena kita semua nggak tahu juga. Nah, alhamdulillah kita semua tahu sekarang ini. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan, itu di dalam Al-Quran kan begitu. Allah berjanji sampai diulangi 2 kali gitu ya, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bersama ya, kan ada yang menerjemahkan setelah kesulitan ada kemudahan, ada yang menerjemahkan seperti itu. Nah, kalau diterjemahkan setelah kesulitan ada kemudahan, nah berarti kalau pandemi COVID ini kesulitan, kita nunggu setelahnya, setelah pandemi ini berakhir, maka ada kemudahan. Nah, kalau ini nggak berakhir, kapan kemudahannya? Berarti kan bersama. Jadi ketika orang itu beriman, terus kok ada kesulitan, itu fokus saja kepada kemudahan. Mana ini kemudahannya? Mana ya? Otak kita nyari kemudahan. Karena itu sudah janji Allah. Loh, ada kesulitan nih pandemi COVID. Wah, kemudahannya mana? Jadi fokusnya kepada hal yang positif, maka akan menarik
hal positif, kan itu janji Allah bersamanya. Apa itu ternyata? Nah, kita menemukan untuk antisipasi COVID itu sendiri. Jadi punya produk-produk yang bisa menanggulangi itu. Jadi sekarang ini nggak usah takut, kan sudah ada obatnya ya. Dan orang-orang itu yang belum menyadari, masih berpikiran bahwa nanti COVID itu akan hilang. Jadi orang-orang masih nunggu-nunggu, orang-orang masih nunggu-nunggu kapan COVID ini hilang. Pokoknya harus hilang, harus kayak dulu, harus hilang kayak dulu, normal kayak dulu, harus hilang. Padahal kan sudah tersebar sampai puluhan juta manusia kena dan terus bergulir terus, nular terus. Nah, dengan statistik seperti itu tidak akan hilang, akan ada terus seumur hidup selama-lamanya. Nah, kalau pokoknya saya mau aktif, mau gerak kalau sudah hilang. Nah, kalau nggak hilang kapan geraknya? Gitu loh. Ya ini normalnya ya kayak gini ini. Loh, nanti kalau kena loh kan sudah ada buktinya. Orang yang kena dalam waktu 24 jam pakai ini sembuh. Yang kita ajukan ke NASA ada 4 macam, 3 macam itu. Udah sembuh, terbukti banyak sekali. Ya. Itu nanti penjelasan itu panjang banget. Jadi kan udah enggak, ya sudah normal kita. Ya yuk beradab lagi, berlari lagi seperti semula sudah. Inilah kemudahan yang diberikan itu. Ya. Dan itu pun juga untuk bukti. Nyata-nyata kalau nggak ada KDI, kalau nggak ada KDI, perjalanan bisnis kita ya gitu-gitu aja. Ya, ini juga untuk bukti loh ya, juga untuk bukti biar kita semakin yakin bahwa dengan KDI itu terbukti bisa tambah cepat. Ingat toh, keunggulan KDI itu apa? Keunggulan KDI itu yang paling utama sering disebutkan adalah kalau tanpa KDI itu bayi akan momong bayi, punya bayi lagi, dimomong bayi lagi, bayi dimomong bayi, sehingga ya bayi momong bayi mati semua. Nah, kalau ada KDI kan ada bayi-bayi baru, ada distributor baru, tinggal kirim. Nanti yang ngomong apakah bayi? Bukan, top leader di grup itu. Coba, bayi-bayi dikumpulin 40 orang, 100 orang yang bimbing, langsung top leader paling hebat di grup itu. Bukan bayi ngomong bayi lagi. Nanti yang ikut KDI itu tahu jalannya kalau dapat ilmu-ilmu dalam waktu sebulan, bahkan kurang dari sebulan, punya bayi lagi, karena kan sudah ada video plan tolong bantu aku gitu ya. Sebulan lagi sudah punya bayi punya bayi. Nah, karena ada KDI, bayinya dikirim lagi ke KDI. Yang bimbing siapa? Top leadernya. Dan semua leader besar itu kan punya kelebihan masing-masing, ya, punya kelebihan masing-masing. Misalkan saya dengan Umi Ratna, saya mungkin kalau sistem itu udah diulang-ulang seperti itu. Tapi kalau Marvelo sama marketing langit Umi Ratna dan yang lain pun juga seperti itu. Ketika ada KDI bisa good team player, nanti yang ngasih materi itu orang yang berlainan dan orang yang paling top dipilih yang untuk menyampaikan materi itu. Ya. Sehingga misalkan saya ngisi sendiri KDI itu selama 2 hari misalkan, saya sendiri itu tidak lebih bagus kalau tim yang ngisi, ya toh? Karena masing-masing nanti ada keunggulan sendiri-sendiri. Misalkan Umi Ratna, kamu nggak usah ngisi-ngisi gitu, aku sih sendiri saja, aku ini yang paling top, mutunya masih beda gitu. Jadi bagusnya KDI itu seperti itu, saling melengkapi gitu. Jadi kuncinya itu toh, kenapa kok
dengan KDI itu kok pertumbuhan cepat banget. Kalau sekarang kan sendiri-sendiri. Misalkan saya sendiri aja ngakui nggak bisa menguasai semua materi. Mas Ilma sendiri ke downline-nya karena nggak ada KDI, sampaikan semua materi Mas Ilma sendiri. Mbak Kristianingrum juga semua materi sampaikan sendiri misalnya. Kan enggak, semua orang kan tidak bisa menguasai semuanya. Jadi apa namanya, keunggulan KDI itu yang luar biasa ya. Jadi bayi dimomong leader topnya, terus begitu bergulir. Jadi mutunya memang bagus, lengkap, ya kan? Kalau tanpa KDI kan masing-masing berbeda-beda kemampuannya, pertumbuhannya. Ya. Dan kalau tidak pakai KDI, misalkan saya nyampaikan seperti ini saya langsung nyampaikan ke teman-teman semua, langsung. Ya. Nanti kira-kira mayoritas ini yang bisa nyampaikan persis seperti saya ke downline berapa orang? Ya, mungkin sini paham, luar biasa semangat. Begitu nyampaikan ke downline-nya ya tahu, oh ya paham. Tapi menyampaikan ke downline-nya lagi apa masih bisa lagi? Nyampaikan ke downline-nya lagi apa masih bisa lagi? Terus gitu. Padahal jaringan itu kan A punya downline B, C, D, E, F, sampai kedalaman sampai X, Y, Z gitu. Biar sama semua bagaimana? Ya ini harus pakai KDI itu, karena yang ngomong ada top leadernya. Kalau A dipasrahkan ke B, B kamu nyampaikan ke C, C kamu nyampaikan ke D, D kamu terus ke bawah begitu. Mutu orang kan macam-macam toh. Karena di buku jurus-jurus itu kedua, ya. Buku jurus-jurus itu kedua kalau nggak salah halaman 162. Buku jurus-jurus itu 2162 kalau nggak salah. Itu ada kapal emas, kapal perak, kapal kosong. Dan itu diajari, kalau Anda kapal emas, carilah sampai kapal emas lagi. Oh ini kapal perak, cari lagi. Oh ini kapal perak, loh ini kapal kosong, oh kapal perak. Ini kapal emas, langsung diambil langsung. Jadi itu yang diurus sistem. Nah, nanti dengan pegangan itu kan emas mendapatkan emas. Demikian juga downline itu ya begitu. Dia downline emas. Kayak saya dulu, wah saya ingin sukses, ingin luar biasa. Saya tanya upline-ku namanya Mbak Muslim Konsip, WA-nya responsif. Saya naik lagi ke Mas Didi. Tak apa namanya, untuk ketemu, diskusi, ngasih ilmu, lelet kayak gitu, naik lagi ke Udin. Akhirnya ke Pak Muasanto Ali. Setelah ketemu Pak Muasanto Ali, puas saya, sudah selesai. Saya menemukan upline kapal emas. Jadi yang ada di JZ2 itu bisa upline turun nyari kapal emas, downline naik juga kapal emas. Itu. Nah kalau nggak gitu kan kita pasrah ke kapal perak, kapal kosong untuk terus ke bawah ya lama-lama duplikasinya hilang, putus gitu ya, putus itu. Nah fungsinya KDI itu juga untuk mengenalkan upline-upline-nya. Kalau kumpul gitu kan tahu upline-mu itu gitu loh. Terus kenal. Coba kalau tanpa KDI untuk mengenal upline-upline-nya gimana caranya? Ya kan nggak tahu loh. Nah itu, wah pokoknya fungsinya luar biasa KDI. Oke, itu antara lain keunggulan KDI. Dan karena pandemi ini, alhamdulillah kita dapat ilmu lagi setelah Lebaran. Ya, setelah Lebaran dapat ilmu lagi yang sangat efektif, efisien luar biasa. Ini kita kebut ya teman-teman di sini itu sudah sejak 10 hari yang lalu ngebut siang malam buat buku ya teman-teman yang sekitar sini aja. Tapi kalau yang luar kota mau bantu ya silahkan.
mau tidur di sini boleh. Nanti kalau siang malam ikut ngedit di sini. Ya sementara teman-teman ini ya, yang ini Mas Ilma, Mas Irfan, ada Pak Mas Edi, Mas Rokim, Mas Ihsanuddin, kan dekat sini tak perlu bantu ngedit. Ngedit apa? Ngedit sebuah buku, istilahnya seperti sapu jagat, sapu jagat ya. Karena selama ini kalau kita ngasih materi apapun lupa, paham tapi terus disampaikan ke bawahnya lagi lupa. Dan saya tuh mungkin Anda juga kalau ngomong lagi, misalnya gini, suatu saat ada jaringan dari Sukoharjo ke sini, tanya apa, saya sampaikan sampai 2 jam. Terus berapa hari lagi ada jaringan dari Solo 3 ke sini, saya sampaikan lagi persis seperti itu 2 jam. Terus nanti 2 hari lagi dari Cilacap ke sini 2 jam. Terus nanti dari mana sama. Akhirnya itu capek gitu loh, ngomong gitu-gitu terus gitu loh. Jenuh gitu, sampai bertahun-tahun gitu. Akhirnya ini saya punya inisiatif tak tulis di buku. Wah nanti kalau jadi luar biasa. Jadi bayi pun nanti sudah bisa jawab semua pertanyaan. Itu loh yang pertanyaan yang saya tanyakan di grup itu loh. Ini ya, lihat ya, lihat. Ini pertanyaan ini banyak banget tak? Ini lihat. Ini. Oh ini. Nanti itu saya jawab semua. Saya jawab semua. Ya. Jadi buku. Sehingga duplikasi mudah banget. Pokoknya semua pertanyaan tentang NASA apapun yang tak kirim di grup asosiasi itu, ya ada mungkin 80 pertanyaan. Pokoknya kupas tuntas semuanya lah. Kalau masih ada yang mengganjal silahkan nulis lagi di itu daftar itu. Nanti dibaca lagi di grupnya itu. Pokoknya semua pertanyaan tak saya jawab, saya tulis. Ya. Misalnya ini tak bacakan beberapa hal aja ya misalnya. Nomor 14, merasa di network marketing hasilnya lama. Nomor 15, ikut NASA tapi takut dikejar target. Nomor 16, merasa tidak pintar berbicara. Nomor 17, NASA hanya identik dengan mak-mak. Nomor 18, merasa bukan passionnya. Nomor 19, rezeki tidak harus di NASA. Nomor 20, saya nunggu sukses kamu dulu, baru aku gabung kamu. Bonusmu berapa sih kok ngajak-ngajak saya? Nomor 21, bagaimana jika ikut NASA takut disuruh ikut pertemuan? Nomor 22, mengapa bergabung ke NASA harus membayar? Nomor 23, saya sedang ada masalah pusing, bisnisnya besok saja kalau sudah selesai masalahnya. Nomor 24, repot karena punya anak-anak kecil. Nomor 25, merasa gaptek tidak bisa online. Nomor 26, masih bingung mau mulai masa dari mana. Nomor 27, merasa tidak punya teman. Nomor 28, belum bisa menjalankan bisnisnya. Nomor 29, ribet karena harus mencari-cari orang untuk gabung. Nomor 30, merasa susah membina downline. Nomor 31, malas membaca buku, menyimak grup. Semangat masih naik turun, semangat cuma di awal join NASA. Nomor 32, merasa HP jelek, kuota handphone mahal, handphone sering hang. Nomor 33, rumah pelosok. Nomor 34, bagaimana cara mudah mengarahkan downline fokus sistem. Nomor 35, cuma belajar pertemuan tapi tidak action. Semacam-macam. Banyak banget ini. Banyak banget. Pokoknya ada 80-an pertanyaan kayak gitulah. Pokoknya semua pertanyaan nanti udah terjawab. Yang awal-awal tuh kayak NDO itu kan cuma 12 atau berapa yang itu loh. Network marketing halal atau haram. Itu kan sudah dijawab dulu. Nanti disambung sampai semuanya. Makanya kalau masih ada mengganjal nulis lagi pertanyaannya. Biar tak tulis lagi di sini. Jadi nanti donen Anda bayi pun bahkan ini bisa untuk prospek orang buku ini. Pak, saya tuh mau mengkoreksikan buku ini. Kira-kira ada belum yang belum tertulis di sini? Ya, Pak Ustadz, saya mau petunjuk. Ini kira-kira dari pertanyaan 80 ini, kira-kira ada enggak? Masih ada enggak yang dari pikiran jenengan yang belum tertulis di sini yang mana? Nah, bukunya kan semua udah ada jawabannya. Ya.
Jadi, Dibaca. hah? Ya kan nanti dibaca jadi terprospek sendiri. Dia terprosek sendiri kan itu kan pertanyaannya ada di hatinya. Nah sudah terjawab bagaimana? Dan donen baru pun bisa menjelaskan. Tinggal baca ini gimana? Hah? Gimana? Nanti insya Allah mudah banget nanti menjalankan rasa. Launchingnya ya, setelah Anda tidur sini 3 hari bantu ini. Makanya minta bantuan lah tidur sini biar cepat dicetak. Jadi sudah terbayangkan toh nanti ada ini coba ada tentang di situ juga logika tutup poin itu juga sampai A, B, C sampai J itu. Termasuk produk NASA mahal susah tutup poinnya. Terus gimana cara tutup? Saya tidak ada uang macam-macam semuanya. Logika marketing plan, takut dikejar target, nguntungin yang di atas, punya kaki gajah, macam-macam gitu. Nanti kerja semua. Juga nanti akan saya tulis di depan itu kaidah-kaidah ikut MLM itu yang dulu pernah tak share itu. Kan di situ kan ada penjelasan bahwa tidak gabung NASA juga boleh, gabung juga boleh. Gabung daftar tok nggak ngapa-ngapain kan boleh juga. Gabung selamanya nggak beli produk NASA kan ya boleh gitu. Gabung jalan sakar PDW asal nggak melanggar peraturan kan juga boleh. Gitu. Gabung tok nggak mau ketemu aplan nggak apapun pokoknya saya gabung tapi asal nggak melanggar aturan kan boleh juga gitu. Mau ikut aplan A boleh, mau ikut aplan B boleh, aplan C boleh. Kan bebas, semuanya bebas. Kaidah-kaidahnya kan seperti itu. Nah, aplan mau bina donen jauh, ya boleh, kan terserah, nggak ada pelanggar aturan kok. Jadi ini semua untuk melindungi semua jaringan NASA. Karena semua harus sama rata, sama rasa, sama derajatnya, nggak ada yang lebih istimewa, lebih khusus. Kan ada toh yang upline nyekat-nyekat jaringan, ada yang downline takut sama upline-nya gitu kan. Harusnya dengan kaidah ini nggak usah takut ya toh. Kalau sama upline-nya ditekan-tekan saya keluar kan boleh toh iya toh. Saya nggak ngapa-ngapain kan boleh toh kan, bebas semuanya itu. Jadi dengan kaidah-kaidah yang tak tulis di buku itu di depan yang sudah diterangani Pak Ana, Pak Ali, Pak Agung, Pak Joni, Pak Gunawan semua udah baca, udah nggak ada yang komplain, itu kan aman kita. Ya, nggak ada yang laporin ke NASA lagi, misalnya, anu lapor satu tim itu ke tempat Pak Ana, Pak Gunawan lapor, itu Pak Iksan itu gimana itu? Pak Iksan itu masuk melarang jualan itu kayak gitu. Padahal saya juga nggak melarang loh, misalnya kayak gitu. Nah kan kalau ada kaidah-kaidah itu kan bebas. Nah, kamu nggak usah tiru saya juga nggak apa-apa kok. Pakai jalan sendiri ya boleh kok sesuai dengan kaidah itu. Kan ikut NASA boleh, tidak ikut boleh. Mau jalanin sistem boleh, mau apapun kan boleh dengan kaidah itu. Kalau kamu punya resep rahasia kesuksesan, ngapain harus diomongin ke NASA? Nanti malah diketahui oleh orang banyak. Itu kan artinya dia merasa punya rahasia kesuksesan, bener nggak? Dan saya ini itu salah, yang saya lakukan ini salah gitu loh di mata mereka, sehingga mereka lapor ke NASA satu tim gitu, berapa orang, 5 orang atau berapa. Itu Pak Iksan itu salah, masuk melarang jualan, Pak Iksan itu salah, masuk gini-gini, Pak Iksan itu salah, masuk gini-gini. Artinya dia merasa benar. Nah kalau dia merasa benar berarti dia punya resep kesuksesan sendiri, resep rahasia untuk sukses. Lah orang yang lapor itu omsetnya malah turun, malah ambiar. Aneh loh, coba nek semua NASA terus aku manut, semua manut ambiar bareng berarti ya. Harusnya yang punya resep kesuksesan itu pakailah sendiri, gak usah diomong ke Pak Ana, rasa diomong ke liane. Nek diomong ke orang malah konangan toh. Wong resep rahasia kesuksesan itu dilapor ke diomong-omongin yang ndi-ndi lho. Engko nek wong dia ngerti piye? Bener enggak? Nah itu loh. Ayo ada peristiwa kayak gitu juga. Tapi setelah saya nulis kaidah-kaidah itu, sekarang tidak ada yang bisa ini apa namanya mempengaruhi atau intervensi. Udah nggak bisa.
Loh kan terserah saya toh Pak, sesuai dengan kaidah itu. Wong saya gabung aja boleh, tidak gabung ya boleh. Mau jalanin sistemnya boleh, tidak ya boleh. Ah, saya si manusia. Saya menjalankan sak karep-karep dhewe terserah toh, asal tidak melanggar aturan. Ya. Jawabannya seperti itu. Nek cocok ya monggo dipakai, kalau nggak cocok ya nggak usah, kan enak lah. Seperti itu. Juga demikian juga nanti downline-downlinemu kalau nggak cocok dengan kamu ya harus boleh. Wong saya saja membolehkan kok. Saya aja membolehkan, kamu berbeda kan gitu ya. Saya membebaskan dan tidak marah, tidak keluar grup, tidak mengeluarkan dari grup downline. Kan ada loh yang orang Jawa Timur sana itu downline-nya ketakutan kalau ke upline, jangan sampai difoto, jangan difoto, nanti ketahuan upline ini. Lah ada yang moto itu langsung dikeluarkan dari semua grup, semua sak downline ditoke kabeh tak jaringannya itu. Nah, terus aku titip pesan ke orang upline yang nyekat tadi, yang nyekat ketahuan downline-nya ke upline terus dikeluarkan semua tadi. Saya titip pesan, kalau kamu mengeluarkan downline-mu dan jaringannya ke grupmu, seperti kamu nggak peduli membina dia, kamu keluarkan. Sekalian dikeluarkan dari daftar online-mu. Sponsori. Wong kamu terima uang, menerima poin kok berarti bina. Itu wong kaya apa kaya ngono. Wong jenenge wae dibiarkan aja itu, kamu fokus yang kamu bina itu kan poin gratis toh. Ya poin gratis, ngapa dimarahi? Ngapa tidak dikeluarkan dari grup? Nah, itu. Insya Allah saya itu belum pernah ngeluarin. Insya Allah ya, saya itu belum pernah keluar dari grup dan belum pernah ngeluarin dari grup. Sampai ini 1000 grup ini ya, handphonenya Xiaomi, sampai 1000 grup. Nah itu, kan orang-orang kan baik hati toh, jadi downline kita, ngomset, masa kok dimarahi, kan layak dimarahi, ya tidak layak ya itu. Tiap bulan aja ngirim uang, ngirim poin kok dimarahi, keluarkan dari grup. Kan bebas. Kalau dia mau eksperimen sendiri dan kebetulan downline-nya mau, ya nggak apa-apa toh. Tapi kalau downline-nya nggak mau ya jangan dipaksa kan gitu. Sama kedudukannya. Setiap orang sama. Jadi kaidah-kaidah itu untuk melindungi semua jaringan. Semuanya sama rata, sama rasa. Nggak ada yang lebih khusus, nggak ada yang lebih istimewa. Wong saya aja nggak berani kok. Saya itu lebih istimewa dari yang lain. Saya ini orang khusus, lebih khusus dari yang lain. Saya nggak berani, semua sama, tak hormati sama. Kalau mau ya, yo. Kalau nggak mau ya sudah. Kalau nggak mau kan berarti kan omset gratis. Energi kita nggak diterima, pikiran kita nggak diterima, tenaga kita nggak diterima, waktu kita nggak diterima. Tapi dia omsetnya masuk tempatku. Berarti orang itu kan baik hati sama aku. Waktuku yang tidak dia terima, energiku yang tidak terima, tenagaku yang tidak diterima, pikiranku yang tidak terima, bisa untuk membesarkan yang lain. Berarti orang itu kan malah orang yang paling baik hati, nggak layak dimarahi, nggak layak dimusuhi. Nah, sing musuhi kuwi wong goblok. Ya kan? Nggak boleh marah dengan siapapun. Nanti itu ada kaidah. Terus nanti setelah kaidah-kaidah, pertanyaan-pertanyaan tadi, terus logika tutup poin, terus logika marketing plan. Nah ini bukunya itu, ya. Dan saya sudah minta ke Pak Hana untuk rekaman kenasaan yang paling bagus, penuh warna, penuh foto-foto animasi dan seterusnya yang lengkap, dan harus Pak Hana. Jadi nanti kenasaan tuh nggak perlu Pak Joni datang, Pak Hakim datang, video aja. Itu, dan lihatnya di rumah, nggak harus di tempat itu. Karena nanti KDI itu hanya 1 hari saja.